Sentuhan transformatif teknologi pada norma sosial. Revolusi digital sedang terjadi, mengubah sendi-sendi interaksi sosial kita. Di jantung transformasi ini terletak teknologi, kekuatan yang terus berkembang yang merasuk ke setiap aspek kehidupan kita. Platform media sosial dan aplikasi pesan instan telah muncul sebagai alun-alun kota baru, menghubungkan orang-orang melintasi batas geografis. Hanya dengan beberapa ketukan di ponsel cerdas kita dapat berbagi pemikiran, pengalaman, dan emosi dengan audiens global, mendorong rasa saling terhubung yang tak terbayangkan beberapa dekade yang lalu. Namun, kemudahan komunikasi yang baru ditemukan ini juga hadir dengan serangkaian tantangannya sendiri. Kecepatan dan singkatnya interaksi online terkadang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi. Nuansa nada dan bahasa tubuh, yang sangat penting dalam percakapan tatap muka, sering hilang dalam terjemahan di dunia digital. Selain itu, bombardir informasi dan notifikasi yang terus-menerus dapat menjadi sangat banyak, yang mengarah pada rasa kelebihan informasi dan penurunan kualitas interaksi kita. Terlepas dari tantangan ini, tidak dapat disangkal bahwa teknologi secara fundamental telah mengubah cara kita berkomunikasi. Teknologi telah memberdayakan individu, memberi mereka platform untuk menyuarakan pendapat mereka dan terhubung dengan individu yang berpikiran sama. Arab Spring misalnya, menunjukkan kekuatan media sosial dalam memobilisasi orang dan memicu perubahan sosial. Privasi di era informasi. Karena kita semakin banyak menjalani hidup secara online, masalah privasi menjadi pusat perhatian. Sejumlah besar data yang kita hasilkan melalui aktivitas online kita, mulai dari riwayat browsing hingga data lokasi kita, adalah tambang emas bagi perusahaan yang ingin memahami dan memengaruhi perilaku kita. Platform media sosial khususnya, telah menghadapi pengawasan atas praktik pengumpulan data mereka, dan penggunaan algoritma yang dapat melanggengkan gelembung filter dan ruang gema. Skandal Cambridge Analytica, di mana jutaan data pengguna Facebook dikumpulkan tanpa persetujuan mereka, menjadi peringatan tentang potensi penyalahgunaan informasi pribadi di era digital. Hal ini menyoroti pentingnya peraturan perlindungan data, dan perlunya individu untuk lebih menyadari jejak digital mereka. Pemerintah di seluruh dunia sedang bergulat dengan cara menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan melindungi privasi warga negara di era digital. Terkikisnya privasi di dunia digital memunculkan pertanyaan etika yang penting tentang batasan pengumpulan data dan potensi diskriminasi dan manipulasi. Seiring kemajuan teknologi, sangat penting bagi kita untuk terlibat dalam percakapan yang terbuka dan jujur tentang timbal balik antara kenyamanan dan privasi di era digital. Kebangkitan interaksi virtual. Revolusi digital tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mengubah sifat dasar dari interaksi sosial kita. Realitas virtual, augmented reality, dan platform media sosial mengaburkan batas antara dunia fisik dan digital, menciptakan bentuk-bentuk baru ruang sosial tempat orang dapat terhubung dan berinteraksi. Komunitas game online, konser virtual, dan pengaturan kerja jarak jauh hanyalah beberapa contoh bagaimana teknologi memfasilitasi interaksi virtual. Meskipun kemajuan teknologi ini menawarkan kemungkinan yang menarik untuk koneksi dan kolaborasi, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi isolasi sosial dan erosi komunitas dunia nyata. Karena kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi di ruang digital, penting untuk menyeimbangkan dan meluangkan waktu untuk interaksi tatap muka, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan menumbuhkan rasa memiliki. Munculnya interaksi virtual juga berimplikasi pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan sektor lainnya. Telemedicine misalnya, berpotensi untuk merevolusi pemberian layanan kesehatan, membuatnya lebih mudah diakses dan terjangkau bagi orang-orang di daerah terpencil. Namun, penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi ini tidak mengorbankan koneksi dan empati manusia, yang merupakan hal mendasar. Dampak teknologi pada nilai-nilai budaya. Di luar interaksi kita, teknologi juga membentuk kembali nilai-nilai budaya kita. Munculnya individualisme, yang dipiku oleh sifat pengalaman online yang dipersonalisasi, adalah salah satu perubahan budaya paling signifikan yang kita saksikan. Platform media sosial, dengan penekanannya pada ekspresi diri dan kurasi, telah menjadi panggung bagi individu untuk membangun dan memproyeksikan identitas yang mereka inginkan.
Fokus pada individualisme ini telah dikaitkan dengan penurunan modal sosial dan keterlibatan sipil. Ketika orang-orang mundur ke ruang gema digital mereka sendiri, mereka mungkin menjadi kurang mungkin untuk terlibat dengan beragam perspektif dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi komunitas yang lebih luas. Munculnya konsumerisme online yang didorong oleh platform e-commerce dan iklan bertarget adalah perubahan budaya yang signifikan lainnya. Kemudahan dan kenyamanan belanja online telah memicu budaya kepuasan instan dan materialisme. Meskipun teknologi tidak diragukan lagi telah membawa banyak perubahan positif, penting untuk memperhatikan potensi dampaknya pada nilai-nilai kita dan berusaha untuk menggunakannya dengan cara yang mendorong kesejahteraan dan kohesi sosial. Kebiasaan yang berubah di era digital. Dampak revolusi digital melampaui komunikasi dan nilai-nilai kita, mencapai jalinan kebiasaan kita sehari-hari. Dari cara kita mengonsumsi hiburan hingga cara kita belajar dan bekerja, teknologi telah mengubah rutinitas kita secara permanen, seringkali dengan cara yang mengejutkan dan mendalam. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah di bidang hiburan. Layanan streaming telah menggantikan televisi tradisional bagi banyak orang, menawarkan akses sesuai permintaan ke pustaka film, acara TV, dan dokumenter yang luas. Demikian pula, game online telah meledak popularitasnya, menciptakan dunia virtual tempat pemain dapat terhubung dan bersaing dengan orang lain di seluruh dunia. Pergeseran menuju hiburan digital ini menawarkan kemudahan dan pilihan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang waktu layar, kecanduan digital, dan potensi isolasi sosial. Sektor tempat kerja dan pendidikan juga telah mengalami transformasi yang signifikan. Kerja jarak jauh, yang dulunya merupakan konsep khusus, kini semakin umum, dimungkinkan oleh konferensi video, perangkat lunak manajemen proyek, dan alat kolaboratif lainnya. Demikian pula, platform pembelajaran online telah memperluas akses ke pendidikan, menawarkan kesempatan belajar yang fleksibel dan terjangkau bagi orang-orang di seluruh dunia. Meskipun perubahan ini menawarkan banyak manfaat, perubahan ini juga menghadirkan tantangan seperti menjaga keseimbangan kehidupan kerja, memastikan akses yang adil ke teknologi, dan mereplikasi aspek sosial dan kolaboratif dari lingkungan belajar tradisional. Menimbang dampak transformasi teknologi. Revolusi digital adalah pedang bermata dua yang membawa peluang yang belum pernah ada sebelumnya dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, teknologi telah menghubungkan kita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mendemokratisasi informasi, dan mendorong inovasi di seluruh industri. Kita telah menyaksikan kekuatan media sosial untuk mendorong perubahan sosial, seperti yang terlihat dalam gerakan seperti Me Too, di mana para penyintas pelecehan dan penyerangan seksual menemukan suara mereka, dan memicu percakapan global tentang persetujuan dan akuntabilitas. Pandemi COVID-19, meskipun merupakan masa kesulitan global yang luar biasa, juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan bisnis dan individu dalam merangkul teknologi. Kerja jarak jauh, yang dulunya dianggap sebagai keuntungan, menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Menunjukkan kelangsungan kolaborasi virtual dan menyoroti pentingnya infrastruktur digital. Pandemi juga mempercepat adopsi telemedicine, pembelajaran online, dan alat digital lainnya, menunjukkan potensi teknologi untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan akses ke layanan penting. Namun, revolusi digital juga menghadirkan tantangannya sendiri. Penyebaran informasi yang salah secara online telah menjadi perhatian yang mendesak, mengikis kepercayaan pada media dan lembaga tradisional. Anonimitas dunia maya dapat memicu perundungan siber, ujaran kebencian, dan bentuk pelecehan online lainnya, dengan konsekuensi dunia nyata bagi individu dan komunitas. Ketergantungan yang meningkat pada teknologi menimbulkan kekhawatiran tentang pemindahan pekerjaan karena otomatisasi, implikasi etika dari kecerdasan buatan, dan potensi untuk memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Saat kita menavigasi lanskap yang kompleks ini, penting untuk mendekati teknologi dengan optimisme dan pandangan kritis. Kita harus memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan, sambil memitigasi potensi risikonya. Hal ini membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, pendidik dan individu yang bekerja sama untuk mempromosikan literasi digital, mendorong inovasi etika, dan memastikan bahwa teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya.
Masa depan ada di tangan kita, dan terserah kita untuk membentuk dunia digital, tempat kita ingin hidup. Dunia yang adil, inklusif, dan memberdayakan individu sambil memperkuat jalinan sosial kita.